komprehensif Pak Maskuri. Pak Maskuri, silakan hidupkan mikrofon dan videonya. Ya bentar, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Maskuri? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat walaupun agak gimana lah, Bu. Ada gimana Pak? Lah Pak, siap ya? Karena Insya waktu Allah. aja lah ya Pak. Baik, Ya. bersama-sama kita Pak Halil untuk baca Al-Qur'annya dengan Pak Halil, dengan saya LK aja ya. Baik, saya ingin Bapak itu menceritakan, mendeskripsikan LK dari LK 1 sampai 8. Boleh Bapak pilih salah satu LK yang Bapak anggap paling Bapak pahami ya, untuk Bapak ceritakan seperti apa. Silakan Pak Mas Kiri. LK. LK 1 sampai 8. Bu ya, pilih salah satu, Bu ya. Yang Bapak anggap paling oke. Di sini saya akan menerangkan Bismillahirrahmanirrahim tentang LK 7, yaitu tentang P5 yang menceritakan tentang Ekoprint, Bu ya. Ekoprint yang mana lewat pembelajaran P5 ini, yang pertama siswa nantinya mampu melestarikan atau cinta dengan alam. Dengan apa? Karena apa? Karena melalui kegiatan P5 ini para siswa itu bisa memanfaatkan alam seperti mewarnai dengan dedaunan atau bunga-bunga. Kemudian juga di sini mahasiswa nantinya bisa menjaga kelestarian alam serta menjaga kebersihan, khususnya di lingkungan sekolah, Bu. Oke. Selanjutnya saya minta Bapak memberikan salah satu contoh cara Bapak mengajar ya di kelas dengan materi yang Bapak pilih tentang apa kemarin Pak materinya? Zakat, Bu. Coba saya minta Bapak mengajar ya, seperti apa Bapak mengajar di kelas dengan materi zakat. Langsung kegiatan intinya aja ya Pak, nggak perlu pakai kegiatan pembuka dan penutup. Kegiatan inti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Bapak, yaitu guru agama, dalam rangka kegiatan pembelajaran yang pada kali ini kita tepatnya mempelajari bab 5, yaitu tentang zakat. Yang mana lewat pembelajaran zakat ini nantinya kalian bisa menerapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Yang mana zakat ini merupakan kewajiban bagi kita umat Islam, terutama mengeluarkan zakat. Salah satu contohnya adalah zakat fitrah. Karena apa? Karena zakat fitrah ini merupakan kewajiban kita per individu yang istilahnya mengatakan fardu ain. Karena apa? Karena lewat zakat fitrah ini yang nantinya bisa membantu mereka yang kesulitan di dalam ekonomi, misalnya pada saat Idul Fitri. Dengan membayar zakat fitrah ini, mereka bisa ikut bergembira bersama kita. Jangan sampai kita melihat mereka sebelah mata nantinya ya anak-anakku sekalian. Karena apa? Karena di saat kita bergembira ada teman, keluarga, kaum kerabat kita yang merasa kurang gembira. Oleh karena itu, selaku umat Islam harus peduli dan sayang dengan sesama. Kemudian juga
terkait dengan zakat ini anak-anakku sekalian. Kenapa? Karena zakat fitrah merupakan pensucian diri dan amal ibadah kita, terutama amal ibadah selama bulan puasa. Karena apa? Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, asyamu mu'allikun bainas sama'i wal ard. Anak-anakku, perhatikan. Puasa itu akan tergantung di awang-awang anakku. Ke bawah tidak, ke atas tidak. Kenapa? Karena dengan kita mengeluarkan zakat fitrah ini, puasa itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Mu'allikun bainas sama'i wal ard. Sementara yang pertamanya, zakat fitrah kita ini akan terombang-ambing, ke atas tidak, ke bawah tidak. Dengan adanya kita mengeluarkan zakat fitrah ini, maka yarfa'uha illa bizakatil fitrati. Amal ibadah puasa kita ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala illa bizakatil fitrati, dengan mengeluarkan zakat fitrah. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, jika nantinya ada orang tua kita yang belum mengerti tentang zakat fitrah, dengan adanya pembelajaran ini mohon dikasih tahu pengertian kepada orang tua kita, khususnya kepada anak-anakku sekalian. Khususnya nih di kelas kita, kelas 5 nih ada salah satu teman kita nih yang namanya Qurratu Aini, yang beberapa bulan kemarin ditinggal oleh orang tuanya. Yang pertama ditinggal oleh bapaknya. Kemudian 2 bulan anak-anakku sekalian ditinggal oleh ibunya. Jadi harus kita perhatikan teman kita. Jangan sampai kita enak-enak jajan sementara teman kita ini anakku. Jadi lewat pelajaran zakat ini kita harus peduli dengan sesama. Mengerti anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran ini kita harus peduli, kita harus sayang dengan sesama, dengan hormat dengan yang tua, sayang dengan yang kecil, menghargai sesama sebaya. Mungkin pada kesempatan ini itu yang dapat Bapak sampaikan, dengan kesimpulan bahwa zakat merupakan kewajiban dari salah satu rukun Islam yang keempat, membayar zakat fitrah. Kalau kita tidak membayar zakat fitrah, berarti rukun Islam kita tidak lengkap anak-anakku sekalian. Yang kedua, menyeimbangkan ekonomi. Supaya apa? Dengan ada pembagian zakat, dengan ada kita mengeluarkan zakat seperti misalnya zakat harta, zakat profesi misalnya, kemudian zakat ternak, bisa membantu mereka itu yang berada di dalam kesulitan. Kemudian yang ketiga, agama itu adil, anak-anakku sekalian. Mengapa demikian? Karena agama Islam ini itu mengajarkan kita hidup selalu di dalam keadilan. Jangan sampai kita di dalam kesenangan sementara ada teman kita. Nih, salah satu Bapak bilang tadi nih, contoh. Yang ada di hadapan kita, yang ada di tengah kita. Mohon saya Bapak mohon kepada kalian, mulai dari sekarang kita perhatikan nih teman kita. Kita perhatikan, seandainya jika ada kelebihan uang jajan kita sisih, kita kasih sama teman kita. Mereka ini tidak punya apa-apa anak-anakku sekalian. Ayah tidak, ibu tidak. Siapa yang mempedulikan anak kita ini, teman kita ini, melainkan diri kita sendiri. Jadi mulai dari kecil anakku, biasakan hidup saling bantu-membantu, saling hormat menghormati satu sama lain, terutama kepada orang tua kita di rumah dan bapak ibu guru kita di sekolah. Kenapa? Karena di rumah selaku orang tua, ayah dan ibu. Kalau di sekolah udah beda lagi anakku sekalian. Itu sudah menjadi tanggung jawab bapak dan ibu guru. Mungkin pada kesempatan ini itu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengerti semuanya. Kita bisa menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika nantinya ada
kendala atau kurang paham, silakan nanti anak-anakku sekalian hubungi Bapak, silakan bertanya supaya lebih jelas lagi. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mas Kuri sangat mendalami sekali tadi materinya ya sampai Alhamdulillah, Bu. ya. Baik, Pak Mas Kuri, selanjutnya saya minta ke Pak Halil Kerinci Gimana, Bu? untuk Pak Mas Kuri lagi, Pak. Silakan, Pak Halil. Oh ya, lanjut sudah ya. Pertanyaannya kok hilang timbul suaranya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nah, gimana? Apa lagi nih? Bu Sil gimana? Apa lagi? Sudah ya? Saya lagi, Pak, untuk Pak Mas Kuri lagi, Pak. Oh, oke. Buka pintu aja. Tuh kita duduk sini. Nah, bentar. Nah, oke lah, duduk. Pertanyaan tadi ceramah agama tadi ya? Pak Mas Puri ini. Belajar mengajar, Ceramah Pak. tentang zakat. Iya, Pak. Oh, pakai mengajar. Kalau proses praktik mengajar itu gimana tuh Pak Mas Puri? Mulai dari awal sampai akhir ini. Bisa dijelaskan ringkas tak? Gimana, Pak? Maksudnya? Proses belajarnya mulai dari persiapannya sampai selesai, sampai nutup itu gimana prosesnya biasanya? Kalau menurut pengalaman saya, Pak, yang pertama itu kita menanyakan kepada murid tentang pembelajaran sebelumnya. Dengan tujuan nanti anak setelah itu bertambah belajar, yang lama lupa. Kemudian yang kedua, yaitu tanya jawab dengan anak-anak. Setelah yang kedua kita menerangkan pembelajaran. Nah, enggak dibuka dengan doa dulu, Pak? boleh, Pak. Itu sangat, kalau saya sangat, bukan masalah bolehnya. enggak, Pak. Gini, Sebelum Pak. ini dibuka. Ya, yang pertama saya buka dulu Assalamualaikum. Kemudian yang kedua membaca doa secara bersama seperti dipimpin oleh ketua kelas yang biasanya kami doanya anak-anakku sekalian sebelum pelajaran kita mulai supaya mendapat barokah, manfaat bagi kita semua dan dapat dimengerti kepada ketua kelas membaca doa. Maka ketua kelas maju ke depan membaca doa, sikap berdoa dimulai. Apa doa itu, Pak? Insya Allah, Pak. Apa doanya tuh? Kalau kami, Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu serta pengertian yang baik. Amin. Kenapa Allah warzukni, apa enggak warzukna sama-sama? Nah, mungkin nanti setelah itu untuk kedepannya dirubah, Pak. Yang kebiasaan. Kalau kan itu pun untuk sendiri loh. Kalau untuk bersama-sama Allahumma ghfirli. Allah. Kalau untuk bersama-sama Allahumma zidna ilma. Allahumma zidna. Ya, Pak. Kenapa enggak itu? Oke, kemudian dapat selesainya gimana? Selesainya. Kemudian setelah pembelajaran, setelah itu guru menanyakan setelah membaca doa menanyakan pembelajaran sebelumnya supaya apa dengan tujuan anak itu jangan lupa pembelajarannya. Seterusnya menerangkan pembelajaran, kemudian menanyakan kepada anak-anak bagi yang kurang mengerti dijelaskan kembali setelah dengan penutup pembelajarannya itu mengucap hamdalah bersama. Hamdalah. Dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu, Pak. Ya, kemudian anak-anak tuh hafalan surat-surat pendek itu berapa banyak jumlah anak-anak yang paling banyak hafal juz amma itu? Insya Allah kalau kelas 5, kelas 6 udah hafal sekarang Pak 7, Pak. 8. Kelas 5, 8. Seharusnya itu tuh juz amma udah selesai. Kelas 5, kelas 6. Gini, Pak. Berapa surat juz amma? Berapa surat juz amma itu, Pak Mas? 30, Pak. Hah? 30. Berapa? Juz amma. Juz amma berapa surat? Masih 30. Kalau juz 30. Ya, Pak. Ya, betul, Pak. Ini berapa surat? Juz amma. 20.
20 berapa? 20 juz amma 29. Dimulai dari surat apa? Juz amma. Al-Fatihah, Pak. Oh, juz amma dimulai dari Al-Fatihah. Itu Al-Quran mulai Al-Fatihah. Oh, juz amma mulai dari surah Al-Ikhlas ya, Pak? Itu penghujungnya. Tamatnya di An-Nas ya. Oh, An-Nas. Itu penghujungnya An-Nas dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab. Nah, coba baca surah Al-Lahab. Coba. Salah tuh. Coba baca surah Al-Lahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa mara'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Iya, Bang Bagus bacaan surat Al-Lahab itu kisah tentang apa itu? Surah Al-Lahab, Pak. Sorry. Surah Al-Lahab ini bercerita tentang tabat yada Abi Lahabi watab. Celakalah kedua tangan Abi Lahab. Kenapa Abi Lahab itu celaka itu? Itu tentang apa nih, Pak? Nal. Apa? Tentang saya selana ma'agna'an kasab. Tentang Gimana Pak Mas? ingin apa, Pak? Tentang Kenapa? cerita Al-Lahab ingin menghancurkan Ka'bah, Pak. Ya, kalau itu Abu Lahab itu siapanya Nabi itu. Paman Nabi, Pak. Nah, makanya kalau kita baca surat Al-Lahab itu enggak ada dapat syafaat dari Nabi enggak. Setelah kalah Abu Lahab itu pamannya Nabi. Iya, Pak. Jadi gimana hubungannya itu? Oh, karang pandan lah ngantuk. Nah, gimana hubungannya itu? Makanya ada yang mengatakan jangan baca surat Al-Lahab lah setelah sholat. Itu kan ayat Allah. Bisa ditulis tidak surat Al-Lahab tuh Pak Mas Puri? Insya Allah bisa, Pak. Nah, coba. Lado. Nah, ya. Nomor 13. Tanda tangan ya, lu. Pak, mulai dari bismillah ya, Pak. Nah, suratnya kalau mau tulis bismillah. Kalau mau tulis bismillah mulai dari ta'awuznya nih ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bat yada tabat yada abi dan abi lahabi wa tab
Maafna an anhuma anhumaluhu wa ma kasaba wa ma kasaba sayaslana naron wa mro'atuhu hammalatal hatab fi fi ji diha hab hablum mim sada tabat yada abi lahabi wa tab ma anhuma wa ma kasaba sayaslana rangkatala abiu wamro atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim sada mim sada. Pak, Nah, sudah Pak Mas Kuri. sudah Pak. Sudah dipoto, coba kirim ke WA saya. Coba dilihatkan dulu, lihat dulu. Oh, agak kurang jelas. Foto kirim ke saya. Foto, ini sahabat. Oh, udah jelas, kurang jelas. Oke, sudah ditulis. Coba dipoto langsung kirim ke WA saya. Yang nomornya 4 kali itu di grup di D1 kan ada di kelas D1. Di foto beda, usah di scan. Oh, di kelas D1. Warna bajunya pakai kok. Ini Pak. Kelas D1 aja Pak. Nah, kirim ada dong. Ya, ada boleh dikirim di kelas D1 juga boleh. Kita saya tahu ini yang nulis surat Al-Ikhlas, ini nulis Al-Ahab, ini nulis Tawus, kan tahu gitu. Jadi saya cek di grup juga boleh dikirim tuh ya. Di Grup kelas D1. Ya, di grup kelas Atau D1 mau Pak. langsung ke nomor saya juga nggak apa-apa. Ayo, sudah dikirim. Sudah Pak. Oke. Coba terakhir ini, Pak Mas Puri. Ya Pak. Baca doa untuk jenazah lah. Untuk bersama-sama ini. Maksudnya Pak? Maksudnya di atas kubur Pak? Untuk bersama-sama. Coba baca doa untuk ya. Ya, di atas kubur lah. Saya bisa baca hafal talqin enggak? Enggak ya? Hafal Pak. Ya, baca doa di atas kubur lah. Yang mayatnya laki-laki.
Na'udzubillahi Yang minasyaitonir pendek aja, rajim. jangan usah panjang-panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma anzini rahmata wal maghfirata ala ahlil kumur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa khususan li arwahi abi ismuhu Sibawaihi bin Syukur birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la takhtimna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina illa alladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ja'al qabrahu radatan riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufratin nar. Allahumma akhtim li akhir hayatahu bi husnil khatimah wa la takhtim li akhir hayatahu bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sibawaihi tadi itu siapa yang didoakan tadi? Bapak saya, Pak. Di doa tadi kan ada Sibawaihi bin Syukur. siapa tadi? Bin Syukur, Pak. Oh, itu namanya siapa? Nama kakek. Ya, Sibawaihi bin Syukur itu siapanya? Sibawaihi ayah saya. Oh, doanya tadi untuk ayah saya, Pak. Oh, doanya untuk ayahnya tadi. Ya, Pak. Oh, makanya kan Sibawaihi bin Syukur itu siapa gitu kan? Ya, Pak. Jadi damirnya ha atau hu sini? Hu, Pak. Karena kalau untuk laki-laki, ayah. Pak. Jadi Allahumma ighfir lahu ya. Ya, Pak. Kalau untuk perempuannya? Allahumma ighfir laha warhamha wa Kalau laki-laki dan perempuan? Kalau laki-laki dan perempuan, Allahumma ighfir. Kalau untuk laki-laki dan perempuan gimana? Allahumma ighfir lahuma. Allahumma ighfir lahuhana. Iya, Pak. Oh, Allahumma ighfir lahuma warhamhuma. Maghfir lahum, Allahumma ighfir lahuma. Kalau Allahumma ighfir lahum, kalau perempuan itu, kedua-duanya? Kalau perempuan kedua-duanya itu kan isim tasniyah, Pak. Dua, Pak. Kunna. Ya. Kunna. Allahumma ighfir lahunna. Kalau Allahumma ighfir lahunna itu siapa? Ya, Pak. Ya, Pak. Kalau laki-laki? Allahumma ighfir lahum. Kunna. Hum. Berapa damir itu? Kalau isim damir itu berapa semuanya? Isim damir itu berapa semuanya? Ana, antum, antuman, berapa seluruhnya? 14, Pak. Nah. Isim damir. Oh, isim damir 14. Doroba. Bisa disebutkan enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobna, dorobtum, dorobtunna. Doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Pak. Bingung Ibu Sylvia, ini apa yang dibahas Bapak berdua? Itu ilmu sorok, Pak. Ilmu nahu. Iya. Tapi nilainya 100 ya. Al-Qur'annya. Nahu sorok, ilmu sorok. Masih, Bu. Dari rubrik yang belum tentu. Salah itu malah tajwidnya makin tinggi pertanyaan itu makin nampak salah.
Nanti nampak salahnya. Itu kan salah domir itu aja. Seharusnya nilainya bisa 90, salah aja satu, keliru kan. Ya, Pak. Lebih baik enggak paham itu bisa stabil. Iya. Ya oke itu ya. Nanti kita konfirmasi lah. Saya ini lagi juga istirahat dulu lah. Acara udah dimulai. Biarlah saya udah isi absen, udah ini. Oke, dilanjutkan Bu Sylvia, berapa orang lagi? 2 orang lagi lah ya Pak, supaya separuhnya Ya, kita. oke, sukses Pak Mas Ferry. Ya, Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ah, ya. luar biasa Pak Mas Oke. Pur ya. Bu. Dari segi Oke, Bu. Al-Qur'annya memang sudah mencerminkan guru agama ya. Amin ya Allah. Amin. Yang Mudah-mudahan. ditanyakan Pak Halil semakin lama semakin tinggi pertanyaan Pak Halil, insya Allah bisa Bapak jawab, dan itu meyakinkan saya bahwa memang Pak Mas Kuri ini bisa dijadikan memang guru pendidikan agama Islam yang profesional ya. Apalagi Ibu. setelah mengikuti PPG ini, mungkin banyak ilmu-ilmu baru yang didapatkan dan bisa melengkapi untuk perbaikan Bapak dalam mengajar berikutnya. Baik, Insya selamat Allah, Bu. Pak Mas Kuri Ya, Bu. sudah Terima kasih, Bu. selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.